yang tak lagi asing terbesit di telinga kita, bukan? Bahkan dari artikel yang saya baca, Indonesia termasuk negara dengan angka korupsi terbesar di dunia. Apakah tidak memalukan? Orang-orang yang punya kedudukan dan kekuasaan dapat berlaku sesuka hati dan menyelewengkan tugas yang mereka emban. Mereka tidak memikirkan masyarakat golongan menengah ke bawah, terlebih mereka yang serba kekurangan. Tidak seharusnya orang-orang yang korupsi dapat berlenggang tak berdosa di depan orang-orang yang haknya telah mereka rampas. Apa dampak korupsi bagi masyarakat? Tentu saja berdampak besar, karena dengan terjadinya korupsi, orang yang ada di bawah garis miskin akan lebih sengsara. Dan orang yang korupsi akan mengalami gangguan batin serta ketenangan jiwa. Keluarga, istri, dan anaknya pun akan menanggung malu, bahkan sampai seumur hidup mereka. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Terlebih, kita kan hanya seorang pelajar. Walaupun kita hanya seorang pelajar, itu bukan menjadi alasan untuk mengungkapkan kebenaran, bukan? Jika kita mengetahui terjadi penggelapan dana dan kita mempunyai bukti yang jelas, maka kita berhak untuk melaporkannya. Dengan menanamkan pendidikan anti korupsi secara dini, maka kita dapat menghindari perbuatan tersebut di masa depan nanti. Tetapi jika kita mengetahui dan melaporkan orang yang kita kenal, sampai hatikah kita melakukannya? Tidakkah kita melindunginya saja? Tentu tidak. Siapapun orang itu, jika mereka telah merampas hak orang lain, kita wajib untuk melaporkannya. Jika kita tidak melaporkannya, sama saja kita mempersilahkan pencuri itu masuk ke rumah kita, merampas kita, dan bahkan lukai kita, bukan? Di mana hati nurani kita ketika orang lain sengsara dan uji kebenaran ada di tangan kita? Jika kita tidak melaporkannya, maka kita akan menyesal, karena secara tidak langsung kitalah yang membuat hidup mereka lebih menderita. Lucu banget, sumpah. Yes, pokoknya Dinda, aku boleh tanya? Apa yang harus kita lakuin jika orang yang kita sayang nggak sebaik yang kita kira? Sorry, aku bukan konsultan cinta. Kalau orang lain sudah melukai hati kita dan hati kita sudah disakitin olehnya, ya seenggaknya kita harus menjauh dari dia walaupun itu sulit. Tapi kalau orang itu nggak bisa kita hindari, apa yang harus kita lakuin? Ya kamu bilang sama dia kalau dia udah buat kamu tersakiti, ya dia tuh sadar dan gak nyakitin kamu kedua kalinya. Kenapa dia? Mana aku tahu, mungkin dia galau. Tunggu, Ih, apaan sih? apa yang harus kita lakuin jika seorang perampok masuk rumah kita dan setelah kita buka topengnya, ternyata dia orang yang kita sayang? Jika memang ia telah mencuri, seharusnya kau laporkan dia ke polisi. Jangan biarkan orang lain juga ikut terampas. Tapi maaf sebelumnya. Sebenarnya, cuma hati nuranimu yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebenarnya apa maksudnya? Pacarnya telah mencuri dan ia tahu semuanya. Terus dia hanya diam saja gitu? Aneh sekali dia. Entah apa yang sekarang Ratna alami. Aku bahkan tidak bisa memahaminya. Tapi setidaknya aku bisa membantunya jika ia bercerita apa yang sebenarnya ia alami sekarang. Sudah 1 minggu Ratna tidak masuk sekolah. Apa sesuatu terjadi padanya? Ah,
Kenapa kau khawatirkan dia? Biarkan dia urus masalahnya dia sendiri. Anak labil kayak dia, ngapain kita pikirin? Caranya gimana? Ini kan gampang. Dia minta si Alwan memasak makanan yang pH-nya 3 A6. Kenapa lama sekali tidak masuk? Gak apa-apa. Apa kalian mengkhawatirkanku? Bagaimana tidak khawatir? Kamu selalu melontarkan pertanyaan penuh dengan misterius, tapi tak pernah bercerita masalahmu itu. Sampai kita terjerumus dalam bualan teka-tekimu itu. Bagaimana cara melupakan orang yang kita sayang tapi ia telah menyakiti kita? Tuh kan mulai lagi. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kita juga harus tahu. Aku telah melaporkan seseorang ke polisi. Jadi benar, pacarmu pencuri. Dan kamu tahu segalanya? Syukur kalau itu pacarku. Tapi orang yang aku laporkan ke polisi itu ayahku sendiri. Ayahku. Tidak. Katamu, orang yang korupsi itu tak seharusnya berlenggang tanpa dosa di hadapan orang yang mereka sengsarakan. Ayahku korupsi dan aku tahu itu. Kamu pernah bilang kalau orang yang korupsi itu, jika tidak ada yang melaporkannya sama saya, dia akan membuat orang lain menderita kan? Dan itu aku, Renda. Itu aku. Kamu pernah bilang kalau orang korupsi itu akan membuat keluarga serta anaknya menanggung malu seumur hidup kan? Itu yang aku rasakan, Renda. Kamu pernah bilang, cuman hati nuraniku saja yang tahu akan segala pertanyaan yang buatku bimbang selama ini. Kau benar. Aku tak mau menanggung dosa itu. Aku tak mau membuat orang lain menderita, lebih menderita lagi. Dan aku bilang pada ayahku, aku mau. Dan aku tersakiti oleh perbuatannya. Ayahku menyesal. Tapi apa? Semua ini udah terjadi. Aku telah melaporkan ayahku ke polisi dengan bukti videonya. Anak mas yang melakukan aku ini. Ayahmu pasti bangga punya anak seperti